Got insurance with Geico. You're red like potato. Now do you wanna fight though? I'm at that SD Virgo. Full stand with the boys. All I want is you with the... Halo guys, welcome back with Super Kambing TV. Apa kabar kalian? Thank you yang udah subscribe dan makasih juga yang udah dengerin, yang udah nonton Super Kambing TV. Cek ada yang dari Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia juga. Ini ya salam ya untuk kalian yang orang Indonesia ataupun bukan orang Indonesia, yang dimanapun kalian berada. Salam kenal. Dan dengan situasi yang lagi agak-agak menakutkan untuk sebagian orang, Super Kambing TV cuma pengen bilang kalian harus tetap semangat ya, percaya ini akan berakhir, akan lewat, dan terus jaga kesehatan juga daya tahan tubuh. Nah sekarang kita akan nge-review artis yang namanya Teuku Rasya. Jadi ini ada yang request nih untuk bacain prediksinya Teuku Rasya. Nah kebetulan juga nih guys, karena kita lihat ini kan udah masuk bulan keempat, bulan April 2020. Nah kalau Super Kambing TV terus ngebacain prediksi kayaknya nggak pas gitu. Jadi kita nanti kedepannya hanya akan ngebaca profil karakter ya, orang terkenal YouTuber dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, seluruh dunia lah. Nanti kita akan korek-korek lah gitu, kita cari tahu ini karakter profilnya kayak apa sih gitu. Cuman kalau untuk prediksi, nah ini akan kita batasin. Jadi kita akan bacain prediksi lagi di tahun 2021 ya, 2021. Jadi Teuku Rasya ini adalah prediksi terakhir di tahun 2020, tahun 2020. Oke, kita mulai aja langsung ya. Oke, ini dia, ini tipe cowok yang lembut guys, lembut hatinya, lembut perasaannya, orangnya juga sopan. Kemudian dia juga cara berpikirnya filosofis. Jadi you are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. ini tipe orang yang bijaksana ya. Dia juga senang memberikan nasihat. Jadi kalau kalian teman dekat ataupun nggak kenal, tiba-tiba ketemu ngobrol, kalian nanya pendapat dia, wah dia dengan senang hati guys akan ngasih nasihat, arahan gitu ya, karena dia emang dewasa gitu. Dia orangnya juga kalem, kayak nggak ketahuan nih kekuatannya. Jadi dia ini mirip apa ya, mirip superhero. Jadi Super Kambing TV mungkin pikir dia ini mirip Superman ya. Nah, satu hal yang paling mendasar dari seorang Teuku Rasya yang Super Kambing TV lihat adalah dia punya kekuatan untuk menginspirasi banyak orang. Artinya dia bisa jadi penyemangat ketika orang lagi galau, orang lagi susah, orang lagi ya contoh lah dalam kondisi kayak sekarang nih, dia bisa loh bikin kita jadi semangat lagi gitu loh. Kemudian kalau dia mau latih, dia juga bisa berpikir dengan cepat. Orangnya sangat detail, dia suka yang detail dan kadang-kadang agak berlebihan. Dia suka yang jelas, yang terukur ya, mungkin kayak angka. Kemudian dia pingin selalu sukses dan berhasil. Jadi dengan sekuat tenaga dia pingin membuktikan kalau dia itu bisa, dan dia berusaha untuk tidak gagal. Meskipun ya Teuku Rasya, kegagalan itu bukan sesuatu yang buruk kok sebetulnya, karena hanya dengan kegagalan kita bisa belajar. Dengan kegagalan, dengan kesalahan kita bisa tahu kekurangan kita apa, atau apa yang harus kita perbaikin supaya kita jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi it's okay, gagal itu nggak masalah sebenarnya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu untuk profil dan karakternya Teuku Rasya. Nah sekarang kita mau lihat profilnya Teuku Rasya sebagai seorang kekasih. Jadi kalau dia dalam hubungan percintaan kayak gimana sih orangnya gitu ya. Karena dia orangnya lembut, ya otomatis dalam hubungan percintaan pun dia jadi penuh dengan kehangatan. Nah ini tipe cowok yang rela berkorban untuk pasangannya, dan dia tuh selalu total dalam hubungan percintaan. Jadi bener-bener lah gitu ya, he will do anything for his girl. Dan kalau dia semakin dewasa, dia akan jadi sosok pria yang sangat menyayangi keluarganya kelak. Nah untuk itu Teuku Rasya harus punya lingkungan pergaulan yang tepat ya. Kalau kamu punya teman-teman yang dewasa, yang baik, yang sayang keluarga, nah kemudian kira-kira cewek apa yang cocok untuk Teuku Rasya? Teuku Rasya ini punya hubungan yang spesial, mendalam ya, deep banget dengan mamanya.
Tamara Blazinski, artis senior. Jadi cewek yang cocok dengan Teuku Rasya ini juga harus cocok dengan mamanya. Jadi dia harus cari seorang wanita yang si cewek ini juga punya hubungan baik dengan ibunya sendiri. Contoh lah, namanya Sofia, contoh ya. Nah, Sofia ini juga harus deket sama mamanya, harus sayang orang tua, respect sama orang tua. Nah, kalau dia respect dengan orang tua, otomatis dia juga akan respect dengan mamanya Teuku Rasya. Jadi dia harus punya pasangan wanita yang dewasa, yang penuh cinta kasih juga, yang penyayang, dan bisa ngerti perasaannya Teuku Rasya. Kemudian Teuku Rasya ini orangnya dia nggak gampang percaya gitu. Jadi si cewek ini juga harus jujur ya. Pertama, tipe cewek yang harus jujur, bisa dipercaya, dan selalu menepati janji. Ya, mau cewek yang agak manja-manja dikit nggak apa-apa lah. Semua wanita pada dasarnya kan begitu. Yang penting dia dewasa dan sayang dengan Teuku Rasya, sayang juga dengan mamanya. Oke, jadi itu ya tipe cewek cocok untuk Teuku Rasya. Oke guys, nah sekarang kita lihat kira-kira industrinya Teuku Rasya ini udah cocok belum? Sebetulnya selain dunia entertainment, Teuku Rasya ini juga punya kecocokan dengan beberapa industri lain ya. Sesuatu yang sifatnya itu terukur ya, sistematis, berhubungan dengan alat ya, sesuatu yang ada proses. Jadi kayak yang berhubungan dengan mesin, engineering ya, ataupun government ya, kemudian real estate, tourism, or traveling. Ini kalau kamu mau explore, ini bagus buat kamu ya Teuku Rasya. Kamu bisa cocok yang mana ya, kamu harus tahu kira-kira kamu lebih kemana hatinya manggilnya dan perdalam skill di situ. Kemudian kita akan lihat gimana cara Teuku Rasya berhubungan dengan dunia ataupun dalam pekerjaan ya, dalam bisnis. Tipenya ini dia middle manager ya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kalau dalam suatu struktur organisasi nih, dia tipe orang yang mendamaikan kedua belah pihak, entah itu dari atasan ya, BOD, board of director, CEO, ataupun di bawah ada employee. Nah, Teuku Rasya ini ada di tengah dia tipe cowok yang diplomatis ya, dia nggak suka konflik ya. Bisa juga dia jadi diplomat ya someday kalau dia mau. Kemudian dia juga orangnya gampang disukain ya dalam dunia yang profesional. Kemudian dia nggak suka menyakiti perasaan orang. Dia punya pola berpikir yang sistematis. Kemudian orangnya patuh dengan peraturan, prosedur, regulasi. Juga dalam pekerjaan itu dia tipe yang enak diajak kerja sama, bertanggung jawab, kompeten. Hanya dia kalau nggak ditanya dia jarang kasih pendapat, dan dia nggak selalu pingin memimpin. Aspek lainnya adalah ini dia orangnya sistematis ya, low profile, senang ngasuh lah, merawat gitu, ngemong gitu. Bakat tersembunyi dari Teuku Rasya ini dia cocok juga untuk ngatur sistem, ngatur orang ya, proses. Jadi pihak yang memediasi suatu masalah. Jadi kalau ada konflik dia bisa mendamaikan nih. Kemudian dia juga cocok untuk bikin sesuatu yang sifatnya peraturan kayak itu, bikin aturan-aturan dia cocok gitu ya, karena dia berusaha berdiri di atas kepentingan bersama. Dia coba ngeliat dua belah pihak gitu, jadi dia cocok. Nah, oke guys, kita lanjut lagi. Oke guys, sekarang kita akan lihat prediksi di tahun 2020 untuk Teuku Rasya ya. Kita mulai dari keuangan dulu nih. Keuangan di tahun ini sebenarnya kamu banyak peluang nih di luar ya. Ini bisa luar kota ataupun luar Indonesia sebetulnya. Ada banyak nih kesempatan-kesempatan yang bisa diambil. Cuman dengan situasi yang kayak sekarang, kayaknya kamu harus bersabar dulu. Karena prediksi ekonomi di tahun 2020 ini yang jadi agak tidak menentu karena ada coronavirus ya. Jadi kamu harus bersabar atau mencari cara ya, gimana cara menyiasati ini semua. Apakah dengan online, dengan internet, ataupun dengan apapun itu yang tidak membutuhkan kehadiran kamu ke sana. Itu kalau memungkinkan. Itu poin pertama. Poin keduanya, kamu harus bisa meminimalkan dampak kerugian finansial di tahun ini. Jadi kamu harus berhati-hati dalam melakukan spending ya, pengeluaran kamu perhatikan. Dan ini mirip dengan yang beberapa yang pernah Supercoming TV review. Meskipun kita masih muda, kita harus aware dan harus kenal dengan yang namanya financial education. Financial education ini nggak bicara soal ekonomi mikro atau makro, ada supply and demand, nggak ke situ, tapi lebih ke arah
Gimana kamu mengenali uang, gimana cara kamu ngatur keuangan kamu, cash flow kamu tahu kamu spending untuk apa, income kamu berapa porsi kamu untuk investasi, ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Jadi di tahun ini poin keduanya adalah minimalkan semua dampak-dampak kerugian ya secara finansial. Caranya yaitu tadi monitoring keuangan. Oke, itu untuk keuangan. Kemudian dari sisi karir, ini kan tadi dibilangnya ada banyak peluang ya di luar, dan memang ini akan bikin perjalanan karir kamu agak menantang, dan ini lagi-lagi harus enhance ya, harus memperbaiki pola komunikasi dengan partner kerja atau partner bisnis kamu ya. Jadi untuk karir ini selain agak menantang, kemudian kamu harus meningkatkan kemampuan komunikasi itu ya banyak ya, salah satunya kayak belajar mendengarkan, belajar menganalisis, ataupun menyampaikan pendapat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Itu untuk karir. Kemudian percintaan. Untuk percintaan, betulnya energi percintaannya sendiri sosok aja ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu tetap positif ya, kemudian kamu juga memang menginginkan punya pasangan di tahun ini, kamu terbuka ya pikirannya, kamu selalu ceria dan positif, nanti mungkin ada yang tertarik nih sama energi kamu, dan mungkin kehidupan percintaan kamu akan jadi lebih berbunga-bunga. Untuk kesehatan ini juga sama ya, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu beresiko tinggi, kemudian mulai bikin ya rutinitas kesehatan atau olahraga yang terstruktur ataupun terjadwal dan continue. Kamu harus bikin kayak new habit untuk kesehatan. Oke, sekarang kita lihat lagi spesifik. Oh iya, nih ada tambahan tadi lupa. Untuk karir bisnis, meskipun nanti ada tantangan, ada masalah komunikasi, tapi kamu jangan khawatir juga ya. Selama kamu mau lebih menurunkan ego kamu akan dapat bantuan support dari beberapa orang tertentu. Dan kalau kamu ngerasa kamu butuh bantuan, minta aja. Mereka pasti akan dengan senang membantu kamu ya. Nah, ini kemudian dari sisi spiritual. Jadi mungkin kamu ingin mencari tahu sebenarnya kebahagiaan sejati itu apa sih? What makes you really happy? Apa yang bikin kita happy? Karena kalau kamu lihat di sosial media itu sebenarnya kan banyak kepalsuan ya. Orang karena pengen terlihat hebat, terlihat mesra, terlihat bahagia, mereka memposting foto-foto yang sebenarnya itu cuman topeng ya. Mereka nggak truly happy with their life. Even though mereka punya money, mereka punya kekuasaan, mereka punya everything, but deep down inside they are suffering, mereka menderita, mereka kesepian. Dan mungkin itu yang akan jadi pertanyaan kamu di tahun 2020 ini. Jadi di tahun 2020 ini secara spiritual, kalau kamu ingin mencari tahu apa makna kehidupan, apa itu kebahagiaan, kamu bisa tune in, kamu bisa cari tahu lebih deep ya, lebih dalam di tahun ini. Nah, ini yang terakhir ya. Ini terakhir karena memang Super Kambing TV tadi sudah bilang di tahun 2020 ini prediksi yang akan kita bacakan ini memang pas banget di kamu ya. Dan ini ada tambahan analisis lah, bonus gitu ya. Beli 2 gratis 1. Ini malah gratis 2. Jadi yang pertama, kamu kan masih muda ya, Teguh Rasya, masih kepala 2 nih. Maksimalkan semua kesempatan, semua peluang yang kamu dapatkan sebelum kamu menyentuh usia 30 tahun. Oke? So do it right now. Kejar semuanya. Maksimalkan semuanya, optimalkan semuanya. Kamu mau ngumpulin duit, kamu mau ngebakat, kamu mau ngebangun aset, investasi, mempersiapkan masa depan, pernikahan, ya segala macam, lakukan sekarang. Jadi kayak kalau kayak petani gitu ya, saatnya sekarang kamu itu nanam bibit gitu loh. Kamu tanam bibit sebanyak-banyaknya yang kamu suka tentunya ya, biar nanti setelah usia 30 kamu tuh tinggal panen gitu ya, tinggal nikmatin hasil ya.
Jangan telat, intinya sih jangan telat, mumpung kamu masih muda. Dan investasi terbaik dalam kehidupan itu bukan di rumah, bukan di harta, tapi investasi terbaik kita ya guys, tidak hanya untuk Teuku Rasya tapi untuk kita semua nih, itu ada di kepala. So invest in your mind, invest in your brain, invest in yourself juga ya. Jadi nggak brain kamu belajar ini belajar itu skill macam-macam. And number 2, yang kedua bonusnya adalah tadi Super Kambing TV udah bocorin, kamu punya kelebihan sebagai seorang superhero yang menyembunyikan kekuatan. Kamu tuh bisa menginspirasi and touch many lives ya. Jadi ketika orang lagi terpuruk, orang lagi sedih, orang lagi galau gitu, kalau kamu hadir ya Teuku Rasya, kamu datang dan kamu memberikan nasihat-nasihat, wow, efeknya besar banget. Caranya macam-macam ya, banyak deh caranya tuh banyak. Jadi pokoknya sebelum usia 30 maksimalkan semuanya. Yang kedua, kamu itu punya kekuatan untuk menginspirasi banyak orang. Oke guys, thank you yang udah dengerin. Dan ini adalah prediksi terakhir di tahun 2020. Selanjutnya kita akan nge-review karakter, profil, YouTuber orang terkenal tanpa prediksi lagi. Prediksi hanya akan diberikan di tahun 2021. Bisa orang Indonesia, bisa orang luar Indonesia, orang luar negeri gitu ya. Kecuali alien, kita belum bisa baca alien. Oke guys, thank you yang udah dengerin. Selalu semangat, selalu sehat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.